saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, sukacita, amin. Haleluya. Tuhan sudah naik ke surga untuk memberikan tempat, menyediakan tempat untuk kita. Kita percaya bahwa kita semua orang-orang percaya sudah ada jaminan. Amin. Kita mau buka ibadah kita dari awal ini dengan doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas setiap janji Tuhan yang ya dan amin. Kami percaya itu Tuhan. Kami mau bawa ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang berotoritas atas ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Kami mau Tuhan, pagi ini, waktu ini, hanya untuk Engkau Bapa. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus. Mari setiap kita yang percaya mengaku bahwa kita perlu Tuhan atas hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Kau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa
Yesus, Yesus, kau kebenaran kami. Kau kebenaran kami Tuhan. Kira Bapa ya sikira takara layamu. Kira Bapa. Yesus, Yesus. Biar kemuliaan-Mu turun. Biar kemuliaan-Mu turun. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Saya dan semuanya itu bangkit berdiri. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Yes, yes. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Ku nyanyi Hosana. Biar pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Yang duduk di tahta. Yes. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja kami. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Raja kami. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Ira papa 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 papa. Ira papa 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 papa. Engkau layak disembah Tuhan. Biar hormat kemuliaan hanya
bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada atas kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan Kau tak berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia siapa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan Kau tak berlindungan. Katakan bahwa kita mau bersyukur. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita mau serukan nama Yesus, sebab Tuhan Raja kita. Kayak yes, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama Nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita maha besar, amin. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Bahkan maut Tuhan sudah kalahkan, amin. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan persembahan kita. Nanti dalam kasih Kristus, Oki berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan berkatilah persembahan kami. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan persembahan perpuluhan ini untuk nama-Mu Yesus. Berkatilah seluruh keluarganya, rezekinya, lancarkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu lah kami menaikkan doa ini kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Yesuslah Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan ya Allahku, nyatakan kita mau siapkan hati kita untuk membawa setiap dosa yang kuat kita pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba-Nya. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh
Sungguh Tuhan, hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang menang. Kami menyembah Allah yang sudah naik ke surga, yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Dan kami tahu ketika Tuhan berkata, di mana Engkau tinggal, kami pun akan tinggal di sana. Itu menjadi pengharapan yang luar biasa bagi hidup kami, Tuhan. Dan kami mau fokus untuk kami boleh mencapai tujuan itu. Kami boleh tinggal bersama-sama Engkau di surga nanti. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang sudah menuntun kami setiap hari, menuntun di dalam kehidupan kami, menyapa kami dengan lembut, memberikan kami ketenangan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Dan Tuhan, Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami, memberikan kami semangat untuk terus kami melayani Tuhan. Kami rindu hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kami rindu saat ini kami boleh mengingatkan akan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa Indonesia senantiasa ada di dalam pemandangan Tuhan, senantiasa ada dalam pemikiran Tuhan, senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati bangsa kami dengan luar biasa, dengan alam semesta yang begitu indah dan sumber daya manusia yang begitu banyak. Kami percaya itu cukup untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang makmur. Kami rindu Tuhan yang memberkati para pemimpin kami untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru Tuhan, supaya boleh membawa masyarakat Indonesia ini Tuhan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kami percaya Tuhan memberkati pemimpin kami dengan kebijaksanaan, dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya bangsa ini boleh semakin berkembang, maju pesat dan boleh menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Kami rindu, kami menyerahkan kota Solo di dalam penyertaan-Mu juga. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kota Solo Tuhan dengan kekuatan dan rahmat-Mu yang ajaib itu. Kami rindu Tuhan memberkati pemimpin kami kota Solo ini Tuhan, dan akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk memajukan kota Solo ini menjadi kota yang betul-betul boleh diteladani bagi kota-kota yang lain. Kami rindu Tuhan ada kegerakan rohani yang terus maju. Dan Tuhan, karya-Mu dinyatakan atas kota kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Kami rindu Tuhan yang berkati dengan kekuatan-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang keras, yang memojokkan kami, yang seringkali menganggap kami sebagai minoritas. Kami tahu bahwa ini tugas kami Tuhan, untuk kami bergerak maju, membawa nama Yesus untuk dikenal banyak orang, memberikan kesejukan di tengah-tengah kegelapan di dunia ini, menerangi setiap kegelapan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami rindu gereja-gereja boleh menjadi jawaban, menjadi geram dan terang dunia dimanapun ditempatkan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi permasalahan bagi anak-anak Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus menguatkan kami senantiasa, menguatkan gereja-gereja untuk terus berkembang dan membawa nama Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja kami juga. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang sudah menuntun melangkah demi langkah gereja kami. Kami boleh melihat kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Kami tahu bahwa tidak cukup ucapan syukur kami. Kami rindu untuk kami terus bekerja di ladang-Mu Tuhan, membawa banyak jiwa di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa boleh memenuhi misi gereja ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa kepada-Mu dan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rancangan khusus bagi gereja kami di tempat ini, di tempat di mana orang mencibir Tuhan, bahwa di tempat di lingkungan ini Tuhan ada lingkungan yang gelap, tapi kami rindu bahwa gereja kami boleh menjadi penerang Tuhan. Amen. Dan menjadi mercusuar di lingkungan ini, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rencana gereja kami Bapak, untuk rencana pindahan dari tempat ini ke gereja yang baru. Kami tahu bahwa kekuatan kami tidak cukup,
Kami butuh Engkau. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan. Saya betul-betul setiap rencana kami itu menjadi rencana Tuhan juga. Dan Tuhan nyatakan hal yang besar bagi gereja ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebutuhan yang kami sudah rencanakan, kami percaya Tuhan sudah mengenapinya, sudah mencukupinya. Kami menyerahkan setiap jemaat di tempat ini dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami belum menjadi jemaat yang senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini belum bisa hadir. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa supaya Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas mereka, sama seperti Tuhan mengasihi dan menyayangi kami di tempat ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan, sebab keberhasilan yang sejati adalah ketika kami semuanya boleh mencapai rancangan Tuhan yang mulia bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan naik ke surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita masihkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu, tetap tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kasumba, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Kawalahnya tiada mengingat lagi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kasumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat Lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau
dosaku merah, oh terima kasih Engkau menjadikanku putih seputih bulu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang tiada mengingatku lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Amin. Segala kesalahan yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah pakaian kasubah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Seputih bulu domba. Pujian ini mengingatkan kami bahwa siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya debu yang tidak berarti. Kami seperti setitik debu di atas neraca yang sama sekali tidak punya pengaruhnya. Kami seperti setetes air di dalam sebuah timba dan sangat kecil Tuhan. Tidak berarti, tapi untuk yang tidak berarti ini Engkau sudah mati di kayu salib. Bahkan untuk kami yang tidak berarti ini, Engkau mau mengakui kami di hadapan Bapa di surga. Dan Engkau terus berdoa untuk kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjadi pendoa syafaat bagi kami yang terus berdoa untuk kami supaya kami orang-orang yang percaya kami boleh hidup benar senantiasa di dalam Engkau. Dan sampai akhirnya kami sampai kepada tujuan yang Engkau inginkan, yaitu surga yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat bimbingan-Mu pada hari-hari hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dan kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, sehingga kami boleh melewati setiap rintangan, halangan, sampai kami sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, biarlah semua pujian kami boleh naik di hadapan-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kiranya kita semua tetap di dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Ya, kita terus berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang hari-hari ini ya masih kurang sehat. Kita percaya bilur Yesus bisa boleh menyembuhkan kita semua. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini ya kita memperingati sebuah fakta atau kejadian yang pernah terjadi, ya realita bahwa 2000 tahun yang lalu ya, ada satu pribadi yang disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata. Ya jelas itu ada saksinya. Jadi bukan sebuah dongeng atau sebuah rekayasa.
Ya, bukan sebuah hanya cerita bohong yang berkata sudah naik ke surga tapi tidak ada buktinya. Tapi ini jelas ada buktinya. Yaitu siapa buktinya? Yaitu saksi-saksi yang melihat bahwa pribadi ini, ya kalau zaman sekarang mungkin digambarkan seperti Gatot-Kaca gitu ya, seperti Superman. Tiba-tiba dari bawah naik. Saudara bisa bayangkan kira-kira kalau kita lihat seperti itu pasti heboh saudara ya. Jadi naik ke surga dan kemudian ada malaikat yang berkata sebagaimana ia naik ke surga dia juga akan datang dengan cara yang sama. Ya, pribadi ini adalah Yesus Kristus ya. Bersyukur saudara, Allah kita, Tuhan kita, ya pemimpin kita, Yesus Kristus ya. Sungguh-sungguh Tuhan, dia datang dari surga dan dia kembali ke surga satu kali saat. Firman Tuhan berkata dia akan datang yang kedua untuk menjemput kita yang percaya. Saudara siap? Saudara siap? Waktunya enggak lama saudara ya. Kalau kita lihat hari-hari ini tanda-tanda begitu luar biasa. Ya, peperangan terjadi, baru-baru ini kita mendengar ya peperangan apalagi di daerah Timur Tengah di sana luar biasa. Ya, lalu kita juga melihat dan merasakan ada balas sampar yaitu pandemi corona ini ya. Apakah ya ini tanda? Ya saya percaya ini sebuah pertanda bahwa waktunya tidak lama lagi Tuhan datang yang kedua kali. Siap atau tidak siap, Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya, dia pasti datang. Amin. Ya, kalau dia pasti datang berarti saudara harus mempersiapkan diri. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita supaya ketika dia datang kita semua siap. Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Alkitab berkata demikian, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus ya. Jadi dari ayat pertama ini penulis kitab ini yaitu penulis yang sudah pernah menulis kitab sebelumnya, Injil yaitu. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah siapa? Siapa? Ada yang tahu? Lukas. Dia penulis ya, yang menulis tentang Kisah Para Rasul ini. Ya, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu salib, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Jadi selama 40 hari dia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, saya akan fokus kepada satu ayat, yaitu ayat yang keempat, saudara. Dimulai ayat yang keempat dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Lalu ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, ya, kemudian terpikir dalam pikiran saya, saudara. Waktu peristiwa Yesus naik ke surga, dia berkata, ya, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima janji Bapa. Ya. Kamu akan menerima janji Bapa. Apa itu? Yaitu Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Bapa itu. Ya. Waktu saya baca ayat ini, kemudian saya kok tergelitik, muncul satu pertanyaan begini, saudara. Mengapa kok Yerusalem? Mengapa bukan Bethlehem? Mengapa bukan tempat yang lain? Tapi Yesus berkata, "Tunggu aku di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sana, kamu akan menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu. Di mana Roh Kudus itu akan memberikan kepada kamu kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Lalu dikatakan juga, "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem." Dimulai dari Yerusalem. Yerusalem. Mengapa harus Yerusalem? Nah, ini judulnya. Yerusalem. Mengapa harus Yerusalem? Nah, kalau hari-hari ini, saudara, kita kalau lihat berita, kita sedang melihat bagaimana yang terjadi di Israel di sana, perebutan. Ya, sebetulnya yang terjadi hari ini di sana itu bukan perang agama yang saya yakini, tapi sebuah perebutan tempat, perebutan tanah. Ya, ini masalah politik sebetulnya, tapi ditarik-tarik ke arah agama. Sebab di Israel di sana justru prosentase penduduk Israel kedua terbesar adalah orang-orang Muslim. Jumlah orang Muslim di Israel itu lebih banyak dibanding jumlah orang Kristen di Israel. Jadi Israel sendiri sebuah negeri yang seperti kita, plural itu apa? Jamak. Ya, artinya terdiri dari berbagai etnis, berbagai macam orang. Ada orang Yahudi, ada orang Arab, ada orang Syria, ada orang Palestina di Israelnya sendiri, ya saudara. Lalu ada orang Armenia dan sebagainya. Oh, ya, mereka ada di situ di Israel. Ada agama Yahudi, ada agama Islam, ya. Ada agama Kristen, ya, semua ada di situ. Jadi Israel saat ini adalah sebuah negeri yang sebetulnya negeri terdiri dari berbagai macam. Ya, kemarin saya lihat ya, tentara Israel yang dikenal dengan singkatan IDF kalau nggak salah, adalah tentara yang di mana anggotanya bukan orang-orang Yahudi saja, tapi ada orang Arab Islam di situ jadi anggota Arab Muslim. Jadi tentara
Israel. Dan hari ini kita melihat peperangan yang sedang terjadi, ya, tentara dari Hamas, yaitu kelompok radikal di Palestina yang sekarang menguasai Palestina, menyerang begitu rupa Israel. Membom dengan berapa ratus bom diluncurkan tuh. Wah, luar biasa. Tapi dalam berita itu kita membaca bagaimana Israel punya benteng yang luar biasa. Dari sekian ratus bom, rudal, itu hanya beberapa yang lolos. Bayangkan. Bagaimana bisa menangkis ratusan itu yang bukan satu, dua, tapi cus. Saudara lihat kan di sosial media, lihat gak? Ada yang belum lihat? Belum lihat? Aduh, kasihan ketinggalan zaman. Lihatnya apa di sosial media ya? Jadi hari ini begitu rupa, saudara. Perebutan Yerusalem itu diperebutkan oleh orang-orang di daerah sana. Ini jadi perebutan yang luar biasa sampai hari ini. Nah, kalau dalam kisah para rasul ini dituliskan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, selama 40 hari sejak ia dibangkitkan, dia mengunjungi murid-muridnya. Jadi selama 40 hari ada orang murid-muridnya yang menyaksikan bahwa dia hidup. Lalu kemudian dia mengajar tentang kerajaan Allah selama 40 hari itu. Ayat ini sebetulnya yang meneguhkan saya untuk kemudian menamai gereja kita GBI Kerajaan Allah. Kenapa? Di sini saya menangkap Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dia mengajar pengajaran bukan yang lain, bukan tentang berkat, bukan tentang hanya kebangkitan, tapi tentang kerajaan Allah. Jadi sangat penting ya berita tentang kerajaan Allah. Nah, lalu apa yang dikatakan? Setelah mengajar, Yesus mengatakan kepada mereka untuk melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yerusalem, nama itu yang terus bergema di hati. Ya, banyak orang Kristen, banyak orang Yahudi, bahkan saudara kita orang-orang Muslim. Ya, sejak berabad-abad terjadi sengketa berdarah dan sejarah bersama-sama antara Yahudi, Kristen, Islam di Yerusalem. Jadi Yerusalem sebuah kota yang luar biasa. Yerusalem dalam bahasa Ibrani disebut Yerusalayim. R itu kota. Salayim itu dari shalom, artinya kota damai. Ya, dalam bahasa Arab, orang Arab menyebut Yerusalem itu Al-Quds. Ya, Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nah, berkali-kali kota ini telah direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dibangun kembali oleh berbagai pihak. Dan seakan setiap lapisan-lapisan di bumi kalau dibongkar di kota Yerusalem itu menceritakan betapa Yerusalem itu telah berkali-kali dibongkar, dihancurkan, dibangun menjadi perebutan sampai hari ini. Yerusalem, coba kita akan lihat, bisa dibuka PowerPoint, ya kota Yerusalem itu seperti apa ya. Ini gambarannya saudara, bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat ini melihat Yerusalem dari Bukit Zaitun. Jadi di sini Bukit Zaitun itu Yerusalem. Nah, yang terlihat itu ada kubah emas. Itu disebut the Dome of Rock, Masjid Kubah Emas. Nah, di sebelah sini itu ada sebetulnya kalau jelas itu ada kelihatan kubah kecil warnanya hitam. Itu yang disebut Masjid Al-Aqsa. Jadi yang Al-Aqsa bukan ini, tapi di sebelah. Al-Aqsa adalah masjid yang diyakini menurut orang Muslim adalah tempat di mana Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ya Isra Mi'raj. Di situ dia Mi'raj, naik ke surga meskipun tidak ada
saksi dan tidak ada bukti. Jadi luar biasa di Yerusalem ini. Ya, disitulah Yesus naik ke surga. Ya, lalu ada juga yang yakin di situ juga ada pribadi yang lain juga yang naik ke surga. Rupanya kalau mau naik ke surga harus lewat mana? Yerusalem gitu ya. Enggak lewat yang lain gitu ya. Nah, ini Yerusalem. Nah, di Masjid Kubah Mas itu masjid itu didirikan di atas reruntuhan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan di situ bait suci yang besar pernah ada di situ, dibangun, diruntuhkan ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan, lalu oleh pimpinan Nehemia membangun tembok Yerusalem, dibangun tapi kemudian dihancurkan sampai akhirnya dikuasai oleh tentara dari Muslim. Waktu perang salib dan sebagainya sampai akhirnya apalagi waktu zamannya Turki, ya, Sultan Ottoman ya, yang menguasai, lalu didirikan di situ satu masjid. Masjid itu dibangun di atas bait Allah yang waktu itu diserang, diruntuhkan, lalu dibangun masjid di situ. Nah, orang Israel meyakini tempat itu adalah bait Allah. Ini masjid di sampingnya, di sebelah baratnya itu ada tembok yang masih tersisa. Nah, tembok itu yang kemudian orang Israel percaya inilah sisa tembok dari bait Allah. Oleh karena itu mereka menjadikan tempat itu menjadi tempat untuk berdoa. Ya, namanya tembok ratapan. Berdoa, salah satu doanya adalah minta segera Mesias datanglah. Jadi mereka menantikan Mesias itu datang. Ya, jadi inilah Yerusalem. Kalau di sini saudara, next gambar. Ya, ini tembok Yerusalem tadi, the Dome of Rock-nya atau kubah emasnya ada di sebelah sana. Ini di depannya, jadi dari arah kita depan ada namanya pintu gerbang emas. Pintu ini tertutup karena mereka meyakini bahwa nanti Mesias datang dari Bukit Zaitun, akan berjalan menuju bait Allah melalui pintu gerbang emas ini. Mesias, orang Yahudi tetap menantikan Mesias. Kalau kita percaya Mesias itu adalah Yesus yang sudah datang, ya. Orang Yahudi menunggu, mereka nggak percaya Yesus Mesias. Tapi nanti Yesus akan datang dengan cara yang sama menurut apa yang kita baca, menurut malaikat ketika Yesus naik ke surga. Dengan cara yang sama dia akan datang. Dia naik ke surga melalui Bukit Zaitun. Ya, ini gambar ini difoto dari Bukit Zaitun. Dia naik dan menurut penafsiran dari ayat itu dikatakan dia akan turun dengan cara yang sama di Bukit Zaitun, lalu dia akan masuk ke Yerusalem. Untuk apa? Menjadi raja memimpin di Yerusalem. Melalui mana? Pintu gerbang emas. Ini pintunya masih tertutup. Dan yang menarik saudara, di depan pintu gerbang ini kuburan. Ternyata ini kuburan Muslim. Jadi waktu saya oleh anugerah Tuhan ke Yerusalem, itu diceritain oleh guide-nya. Jadi orang-orang Muslim itu dikubur di depan pintu ini. Karena mereka berkata nanti kalau Mesias datang, pasti kan lewat situ. Jadi kalau Mesias datang mereka akan bangkit dan menahan supaya Mesias gak masuk ke pintu gerbang itu. Jadi mereka juga percaya Mesias nanti akan datang gitu ya. Jadi mereka percaya, jadi mereka dikuburnya di sini. Supaya nanti Mesias gak bisa masuk ke sana. Jadi ya aneh juga ya. Percaya tapi nggak percaya, gitu kan? Jadi mereka tuh bingung juga. Jadi nggak percaya tapi kok percaya mau datang, gitu kan? Jadi ya terserah mereka lah. Tapi bagi kita Yesus akan datang dengan cara yang sama. Ya dia naik ke surga. Nah inilah Yerusalem. Next coba. Nah ini pembagian di Yerusalem. Kalau saudara lihat di kota Solo ini sebetulnya kalau dilihat ada pembagiannya. Daerah Pasar Kliwon itu daerah apa? Encik-encik, betul ya? Ya, Arab dan lain sebagainya. Lalu daerah itu kan dulu di Solo juga ada
Kalau daerah Pasar Gede, daerah Pecinan, ya, orang-orang Tionghoa, pasar besar. Jadi ada pengelompokan sama. Di Yerusalem itu ada daerah kawasan Muslim itu yang biru, yang sebelah sana. Lalu ada kawasan Kristen, di situ ada gereja Makam Kudus yang dipercaya disitulah kubur Yesus. Lalu ada kawasan Yahudi, ya, situ yang merah ini, yang merah bata. Lalu ada kawasan sini orang-orang Armenia, ya, dan di sanalah kubah batu atau bait Allah atau the Dome of Rock. Di sebelah sana itu Bukit Zaitun. Di sebelah sini itu Bukit Sion. Jadi Yerusalem itu ya dekat dengan Bukit Sion dan ada yang berkata itu di daerah Bukit Sion. Ya, kita sering menyanyikan ya. Tiuplah nafiri di Sion, Sion, bersoraklah di gunungku yang kudus. Nanti satu kali saat akan terdengar sangkakala waktu dia datang kembali. Kemana? Di Bukit Sion dia akan memerintah bumi ini dari Bukit Sion. Siapa? Yesus akan datang kembali. Nah, Yerusalem ini luar biasa. Jadi sebuah kota yang luar biasa yang sampai hari ini diperebutkan oleh banyak pihak. Next. Masih ada? Nah, ini ada sebuah menara. Ini menara Daud. Ya, saudara ya. Ada ayat yang mengatakan begini, lehermu seperti menara Daud. Apa maksudnya? Jenjang. Kan ada orang yang enggak punya leher ya. Seperti saya ini pendek lehernya. Ada orang yang lehernya bagus, jenjang gitu ya. Seperti menara Daud. Nah disitulah Daud, itu yang disebut menara Daud, tempat Daud untuk melihat situasi kota Yerusalem ketika Daud memerintah. Jadi Daud pernah memerintah di kota ini. Ini disebut kota Daud. Kota di mana Daud memerintah. Next. Masih ada? Oh tidak ada. Jadi itulah sekilas gambaran tentang Yerusalem, sebuah kota, kotanya enggak besar, tetapi diperebutkan sampai hari ini. Kalau di sana sedang rame-rame, itu ramenya bukan hanya di sana, sampai Solo juga. Iya kan? Mengapa Yerusalem? Jadi seperti judulnya khotbah hari ini adalah Yerusalem. Mengapa harus Yerusalem? Ya, mengapa Yerusalem? Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus berkata, tunggulah di Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem, tak tunggu janji Bapa. Yaitu apa? Roh Kudus yang akan diberikan untuk membaptis kamu. Kenapa Yesus berkata tunggu di Yerusalem? Apakah perintah Yesus ini karena itu kota terakhir sebelum ia mati di salib? Sehingga dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ya sudahlah, aku mati di sini. Kamu gak usah jauh-jauh, nanti aku bangkit di sini. Ya, kamu akan menerima kuasa. Apakah karena kota ini adalah kota di mana peristiwa-peristiwa besar pernah terjadi? Orang Yahudi percaya bahwa Abraham mengorbankan Ishak di kota itu. Yesus Kristus disalib di kota itu. Yesus Kristus mati di kota itu. Bahkan Yesus Kristus dibangkitkan di tempat itu. Bait Allah terbesar pernah dibangun di zaman Salomo di Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Israel. Ya, zaman Daud disebut sebagai kota Daud. Dalam perjanjian lama, karena besarnya cinta Tuhan kepada bangsa Israel diluaskan dengan menyebut ya Yerusalem sebagai putri Sion. Orang Yahudi dimanapun berada selalu mengingat akan Sion dan rindu untuk kembali ke Yerusalem, ke Sion. Saat menyaksikan orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, ya, mereka berdoa seperti di Pemazmur dikatakan demikian. Engkau sendiri akan membangun dan menyayangi Sion sebab sudah waktunya untuk mengasihannya. Sudah tiba saatnya sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya.
di tepi sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi betapa orang-orang Yahudi rindu akan Yerusalem. Zaman saya kecil, gereja ada nyanyian. Oh Yerusalem. Ada yang tahu lagu ini? Kota mulia, hatiku rindu di sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem juga digambarkan sebagai surga. Ada sebutan Yerusalem yang baru. Apa itu? Surga. Jadi betapa pentingnya Yerusalem. Jemaat mula-mula ya setelah peristiwa Pentakosta ada di Yerusalem. Jadi peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus juga itu terjadi di mana? Di Yerusalem. Disitulah pertama kali jemaat mula-mula di Yerusalem sebagai cikal bakal terbentuknya gereja. Memang banyak orang mempercayai di Antiokhia lah orang-orang gereja Tuhan mulai disebut sebagai Kristen. Tetapi cikal bakal gereja sebetulnya dimulai di mana? Di Yerusalem. Setelah peristiwa Pentakosta kemudian orang-orang percaya mereka kumpul bersama setiap hari. Mereka ibadah, mereka berdoa bersama, mereka mengalami mujizat, hidup mereka berubah. Dan semakin banyak orang bertobat. Dari 3.000, 5.000 dan seterusnya orang bertobat di sana. Khotbah Petrus yang mempertobatkan ribuan jiwa petobat baru. Jadi tidak bisa dibayangkan kehidupan rohani di Yerusalem memperlihatkan sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini saudara, menjadi pusat juga dari agama-agama yang disebut agama Samawi. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Yerusalem. Jadi kalau kita lihat Yerusalem, betapa kota ini menjadi kota yang penting sejak dulu sampai hari ini. Ya, Yerusalem. Jadi mengapa harus Yerusalem? Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, bahwa Yerusalem itu terjadi banyak hal sampai akhirnya gereja mulai lahir di Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta. Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, lalu di Yerusalem mulailah ada orang-orang Kristen yang mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka bergerak dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Yerusalem. Jadi di Yerusalem Kristus mati, disalibkan, bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Nah, pernyataan kuasa Roh Kudus tidak bisa lepas dari Yerusalem. Jadi waktu Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Rupanya Tuhan ingin berkata begini saudara, bahwa di Yerusalem akan memulai ada kegerakan yang baru, kegerakan yang penuh kuasa. Tapi harus tinggal di Yerusalem. Waktu saya merenung, kenapa ya Yerusalem? Ini kota penting. Di Yerusalem lah peristiwa salib itu terjadi. Dan Tuhan berkata, tunggu, di Yerusalem kamu akan menerima kuasa. Jadi rupanya janji kuasa Roh Kudus dalam Kisah 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Saya merenungkan Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya bahwa kuasa yang diterima di dalam atau melalui Roh Kudus yang akan diberikan dan menyertai orang-orang percaya tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang ada di Yerusalem yang baru saja terjadi pada waktu itu, yaitu peristiwa apa? Peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, dan peristiwa naiknya Yesus ke surga. Jadi tidak ada kuasa tanpa salib. Hal pertama yang kita perlu ingat, tidak ada kuasa tanpa salib. Bahasa Inggrisnya, there is no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Ya, nggak ada penderita. Kalau tidak ada penderitaan, ya tidak ada hasil yang kita bisa dapatkan. Artinya, waktu Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima Roh Kudus. Artinya sedang berkata bahwa kuasa Roh Kudus selalu akan membawa orang untuk memperhadapkan kepada salib Kristus. Karena di salib itulah manusia menyadari dosa, manusia menerima pengampunan dosa, dan di salib itulah janji kuasa Allah dinyatakan. Coba saudara baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Bisa dikeluarkan. Ya, dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, siapa penghibur? Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat selanjutnya 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus diberikan, Tuhan Yesus berkata, dialah yang akan membawa kamu kepada Bapa. Dia diutus supaya apa? Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada banyak kita kadang-kala berpikir hanya bagian terkecil saja. Oh, baptisan Roh Kudus itu kuasa, ngalami kesembuhan, ngalami pertolongan, ngalami keajaiban. Benar, tidak salah. Tapi jangan lupa ketika Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai engkau dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Tuhan sedang berkata, hei, jangan lupakan peristiwa Yerusalem. Jangan lupakan tentang Yerusalem. Karena lewat Yerusalem engkau akan mengalami kuasa. Ada apa di Yerusalem? Peristiwa yang belum lama terjadi, yaitu Yesus sudah mati disalibkan. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Peristiwa salib. Jadi saudara, Roh Kudus itu diberikan bukan sekedar supaya kita jadi orang sakti. Kadang-kadang orang mau pakai ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Jawanya, tetapi kue bakal nerimo kasakten. Wah, seneng ya. Siapa yang gak suka sakti? Kita kan seneng ya kalau kita sakti ya. Berdoa orang sakit tiba-tiba sembuh. Yang sekarang lagi viral itu ya. Pastor siapa? Simon, wah doakan orang sembuh. Wah banyak orang pengen seperti itu. Oh senang seperti itu karena biasanya orang-orang seperti itu kan dicari oleh banyak orang. Wah dari mana-mana tempat datang ke tempat itu. Ada banyak kita berpikir, oh ketika kita dibaptis Roh Kudus, oh kita menikmati sukacita, kita menikmati anugerah, kita mengalami mujizat. Ya memang itu janji. Tapi hal yang pertama yang kita perlu ingat bahwa kuasa Roh Kudus diberikan, pribadi Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya menolong kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa, supaya kita tahu akan kebenaran dan kita boleh berbalik dari dosa dan kita dibenarkan
lewat penebusan Yesus di kayu salib. Jadi Roh Kudus diberikan untuk menuntun orang dalam pertobatan. Jangan sampai, jadi kan biasanya ini gereja di mana-mana sedang zaman dulu sebelum pandemi ya, KKR apa namanya? Pencurahan Roh Kudus. Berduyun-duyun ke gereja ingin mengalami kuasa Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami bahasa roh, mereka mengalami zaman Roh Kudus, pulang hidupnya tetap sama. Pulang yang suka misuh ya tetap sama. Pulang yang simpen dendam ya masih sama. Bukan itu. Tapi ketika orang mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dia harus mulai kembali melihat, mengingat akan Yerusalem, Yesus yang disalib, hidup dalam pertobatan, hidup dalam penebusan, hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus diberikan supaya membawa orang kepada pertobatan. Justru inilah saat-saatnya kita menantikan Roh Kudus. Kita sedang dibawa untuk kembali ke nol. Dibersihkan hidup kita lewat kayu salib. Seperti kalau saudara pergi ke pom bensin. Petugasnya itu kalau mau ngasih bensin ngomong apa saudara? Dimulai dari nol ya. Artinya dimulai dari nol. Kita harus setiap hari Roh Kudus akan menuntun saudara supaya saudara dimulai dari nol. Artinya dosa diselesaikan. Karena tujuan Roh Kudus diberikan supaya menyadarkan kita akan dosa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan hidup dalam pertobatan setiap hari. Itu tanda yang kelihatan yang Yesus berkata, yang Yesus katakan bahwa penghibur itu akan diberikan. Dia akan datang, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita terima baptisan Roh Kudus yang jelas, saudara mulai akan diberi kekuatan, diingatkan terus, aku berdosa ya, segera minta ampun. Segera selesaikan. Karena ingat Roh Kudus diberikan minggu yang lalu dengan tujuan membawa kita kepada tujuan Yesus, yaitu membawa kita sampai ke tempat yang Dia sediakan, yaitu surga. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidup dalam pertobatan. Amin. Ya. Berbuat dosa cepat ingat, aku berdosa ya. Cepat selesaikan. Berbuat salah cepat ingat, lalu cepat selesaikan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku berdosa, aku salah. Aku baru melakukan ini, ampuni aku. Nah, saudara perlu. Itulah gunanya kenapa kita perlu baptisan Roh Kudus. Bukan sekedar supaya saya sakti, supaya saya penuh kuasa. Bukan, tapi justru lewat baptisan Roh Kudus engkau akan menjadi orang-orang yang penuh rendah hati, menyadari akan dosa, mengakui dosa, orang yang mudah minta ampun, orang yang mudah minta maaf, orang yang mudah menghargai orang yang memiliki kerendahan hati. Karena orang-orang yang menyadari akan kesalahannya itulah orang-orang yang rendah hati. Bukan justru ketika kita penuh Roh Kudus, penuh kuasa, lalu kita merasa seperti orang yang sedang berjalan di atas awan-awan. Melayang gitu, saya lebih kudus dari orang lain. Kita memandang orang lain, dia enggak seperti saya. Bukan. Justru kita memiliki kerendahan hati karena menyadari saya ini orang yang berdosa. Hanya karena salib saja saya boleh layak seperti hari ini. Itu Roh Kudus yang akan menolong saudara. Jadi kenapa kok Yerusalem? Kenapa Tuhan berkata tunggu di Yerusalem? Tuhan sedang berkata ingat Yerusalem. Lewat Yerusalem engkau akan terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan di Yerusalem. Tuhan sedang ingatkan itu. Peristiwa Yerusalem. Peristiwa salib. Menjadi cikal bakal gereja ngalami kuasa. Gereja berkembang luar biasa. Saudara lihat. Waktu Roh Kudus diberikan, Kisah Rasul pasal yang kedua. Apa yang terjadi?
tiba-tiba Petrus berdoa tentang pertobatan. Ya, Petrus nggak langsung doa kesembuhan, enggak. Petrus doanya pertobatan, bertobat, berikan dirimu dibaptis. Waktu Petrus berdoa tentang pertobatan, ribuan orang, 3.000 orang tiba-tiba menyerahkan diri untuk dibaptis. Bertambah jumlah. Alkitab berkata, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41, coba lihat. Pasal yang kedua ayat 41. Perikopnya bunyinya apa? Coba di Alkitab saudara. Perikopnya bunyinya apa? Yang bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Ya, perikopnya bunyinya apa? Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ya. Ayat 43, maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hidup mereka berubah, karakter mereka berubah. Bukan lagi orang-orang yang mementingkan diri, tapi orang-orang yang mengasihi. Dengan rendah hati mereka menerima orang lain. Dengan rendah hati mereka bahkan mensupport orang lain. Mereka berani jual milik mereka untuk dibagikan bersama. Kalau ada yang kekurangan, mereka berikan itu. Mereka perhatikan orang-orang kekurangan. Mereka tidak hanya berbicara tentang mujizat, tidak, justru yang membuat bertambah-tambah karena apa? Hidup mereka adalah hidup dalam pertobatan. Membuat jumlah orang bertambah-tambah yang menjadi percaya. Jadi kenapa Yerusalem? Kenapa? Karena tidak ada kuasa tanpa salib. Di Yerusalemlah peristiwa salib. Kalau saudara ingin hidup dalam kuasa Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, senantiasa hidup dalam salib Kristus, dalam pertobatan. Tiap hari berkata, Tuhan ampuni saya hari ini. Aku mau hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Oh, kemarin aku sudah ngapusi bojoku Tuhan. Aku kemarin sudah ngapusi orang tuaku. Aku sudah ngapusi klienku. Oh, langgananku tak hapusi Tuhan. Goro-goro aku mau golek bati luwih akeh sithik. Ngomongnya kepleset ya. Ya, kepleset. Saudara, mari. Kenapa Yerusalem? Karena pertobatan itu akan menuntun saudara terima karunia Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Kalau hari ini saudara ingin mengalami kuasa Roh Kudus dari saudara, tidak bisa tidak. Engkau harus mulai datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Allah Roh Kudus akan memperlengkapi hidup saudara. Coba saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Yuk baca sama-sama. Kisah 2 ayat 38. 1, 2, 3. Kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus berkata bertobat. Buktinya bertobat, dibaptis. Ada belum di sini yang belum dibaptis? Baptis selam. Beri diri dibaptis. Kalau ada kesempatan dibaptis, segera dibaptis sebagai bukti pertobatanmu di hadapan Tuhan. Lalu Petrus berkata, setelah itu kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa ada orang-orang yang minta Roh Kudus, dijamah Roh Kudus kok belum ngalami? Kadangkala yang menjadi ganjalan ada dosa yang belum diselesaikan.
Tuhan berkata bertobat. Ingat Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Artinya harus berhadapan dengan salib. Hidupmu beresi. Serahkan hidup dalam pertobatan. Maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, mengapa Yerusalem? Ya, kalau kita baca di kitab para rasul ini saudara, gagasan atau outline atau garis besar dari kitab para rasul itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana gereja Tuhan pada waktu itu mulai berkembang, karya Roh Kudus mulai terjadi luar biasa, dan Injil berkembang luar biasa. Berkembang dari mulai Yerusalem ketika terjadi Pentakosta, kemudian ke arah Yehuda, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, pada waktu itu dimulai dari seorang rasul yang bernama Petrus. Petrus sebagai tokoh gereja pada waktu itu yang mengalami kuasa Tuhan. Petrus mulai bergerak dimulai dari Yerusalem menuju Yudea, Samaria. Lalu kemudian setelah itu muncul tokoh yang lain yang bernama Paulus yang mulai bergerak dari Antioquia lalu ke seluruh kerajaan sampai ke Roma. Roma itu gambaran ujung bumi, itu Roma. Jadi kisah para rasul adalah kisah di mana Roh Kudus bergerak. Roh Kudus bekerja luar biasa untuk apa? Memperlengkapi orang-orang percaya menjadi saksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem untuk diperlengkapi. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Jelas yang terjadi ketika setelah peristiwa Pentakosta adalah dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41, ya, jumlah orang yang bertobat bertambah banyak. Dan ayat 47, sambil memuji Allah mereka semuanya disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Roh Kudus diberikan di Yerusalem. Karena di Yerusalemlah tempat di situ ya gereja Tuhan. Benih itu diberikan untuk apa? Roh Kudus memberikan kepada mereka kuasa menjadi saksi. Ingat, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita jadi saksi bagi orang lain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Setelah dia mengalami bagaimana Tuhan mengasihi dia, bagaimana Tuhan mengampuni dia, seperti tadi lagu yang terakhir ya. Dikatakan, bagaimana tadi lagu terakhir? Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di hadapan. Ya, lalu tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan. Lalu kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba
ini bicara apa? Bicara salib. Disaliblah. Yesus tidak menghapus nama kita. Harusnya nama kita dihapus. Titip ek karena dosa. Ora entuk bagian kerajaan Allah. Corek. Tapi karena salib. Dia pertahankan di hadapan Bapa, bahkan dikatakan sini. Walau dosaku merah seperti kain kesumbuhan, akan menjadi putih seperti bulu domba karena salib. Dan itulah yang menjadi sukacitanya orang-orang pada waktu itu yang dijamah Roh Kudus. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus dan mereka mengalami sukacita. Mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan, ada hal yang luar biasa, apa hidup yang dipulihkan, hidup yang dibenarkan. Lalu kemudian lewat hati yang bersukacita itu mereka menjadi saksi bagi banyak orang dan menarik banyak orang datang kepada Dia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti hidupnya akan menjadi saksi bagi banyak orang. Baik lewat karakter yang diubahkan maupun lewat kuasa yang dialami. Oh, dia akan mengalami bagaimana Tuhan memberikan ketika dia sakit disembuhkan. Ketika dia mengalami persoalan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan bukakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Supaya tujuannya bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi banyak orang. Jelas di sini ciri jemaat yang dipenuhi Roh Kudus adalah jumlah mereka bertambah-tambah. Karena apa? Mereka menjadi saksi. Hari ini Roh Kudus diberikan 2000 tahun yang lalu. Supaya saudara dan saya mau menjadi saksi dan diperlengkapi untuk jadi saksi. Ya, hidupmu, ayo kira-kira 1 tahun ke depan berdoa, tanya Tuhan, Tuhan 1 jiwa saja aku mau persembahkan untuk Tuhan. Supaya nanti kalau ketemu Tuhan, kita sudah bisa bangga di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuah di hadapan Tuhan. Ya, jangan nanti kalau kita ketemu Tuhan ditanya mana buahmu. Aduh Tuhan, aku dewe banyak masalah kok Tuhan. Uripku wae ngene piye carane aku berbuah? Enggak, Saudara. Karena pohon yang tidak berbuah, Alkitab ngomong apa? Iya. Tapi kalau pohon berbuah, justru itu akan diperhatikan, akan dibersihkan. Justru itu akan ditolong supaya dia semakin berbuah. Ayo hari ini, kalau engkau berkata, aku orang penuh Roh Kudus, tandanya satu, pasti akan bersaksi. Bersaksi akan kebaikan Tuhan, bersaksi akan pertolongan Tuhan, bersaksi bahwa Yesus mengampuni hidupnya, bersaksi bahwa dosanya diampuni, ceritakan kepada orang lain supaya apa? Orang lain yang sedang dalam kesusahan, orang lain yang sedang putus harapan, mereka boleh mendapat harapan yang baru di dalam Yesus. Ayo mulai hari ini, Jemaat GB Kerajaan Allah, belajar bersaksi, cerita kepada orang lain. Bayangkan kalau 1 orang saja dalam tahun ini bawa 1 jiwa. Tempat yang baru tidak akan cukup. 1 saja. Nek setengah gak mungkin kan? Bawa setengah jiwa, bisa gak? Gak mungkin. Nek bawa minimal berapa saudara? 1. Ya, 1. Mungkin Sari sama Hendri, saya sudah 1. Nah itu dibagi 2 setengah jadi 1 jiwa. Bawa kepada Tuhan, aku mau bersaksi nih, bawa jiwa. Ku bawa jiwa buat Tuhan. Ya, bawa jiwa. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul adalah hidup mereka jadi berkat dan banyak orang akan bertambah-tambah datang kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang kuasa mujizat tidak, tapi hidup dalam pertobatan dan hidup yang berbuah menjadi saksi.
Yesus naik ke sorga dengan tujuan supaya apa? Supaya Roh Kudus itu diberikan, supaya Roh Kudus itu segera akan janji Bapa itu terjadi atas kehidupan murid-muridnya di mana? Di Yerusalem. Dan lewat itu terus murid-muridnya mereka hidup dalam pertobatan dan mereka berbuah-buah setiap hari menjadi saksi. Hari ini ya kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Tempat dia sudah sediakan. Tujuan Yesus jelas. Tugas kita hari ini, kita minta Roh Kudus supaya apa? Menolong kita setiap hari hidup dalam pertobatan. Yang kedua, menolong kita supaya kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Cerita, ajak. Yuk, kalau perlu ajak ke gereja. Ayo ke gereja. Ayo cari Tuhan. Ini saatnya cari Tuhan. Gak ngerti sekarang orang sehat-sehat masih muda tiba-tiba plek tanpa apa ya. Sekarang kan ada yang katanya tanpa gejala. Tiba-tiba iya. Lo bener. Itu gak panas, gak batuk, gak pilek. Gak meriang loh. Karena apa? Kekurangan oksigen, tiba-tiba oksigennya kurang, mati saudara. Betapa sekarang menakutkan. Nah ini kesempatan saudara, cerita tentang Yesus. Supaya banyak orang, ya nanti kalau mereka mati ya puji Tuhan berarti sudah langsung dapat tempat surga. Tapi kalau mereka tetap hidup, mereka boleh bersama-sama kita beribadah bersama di tempat ini. Memuliakan nama Tuhan, amin. Bersaksi, berbuah bagi Tuhan. Ini saatnya GBI Kerajaan Allah setiap jemaatnya. Ayo menjadi jemaat yang berbuah bagi Tuhan. Amin. Berbuah bagi Tuhan. Membawa persembahan bagi Tuhan. Paling tidak teman kita, saudara kita yang mungkin lama tahu gak ke gereja, ajak ke gereja. Ayo ini saatnya kamu bertobat. Wes, apa sing dipikirkan golek donya wae ora rampung-rampung. Ini saatnya pikirkan itu loh nanti. Kowe ora ngerti toh. Tiba-tiba kowe mangan ning soto ondi sini ngarepmu atau bakule watu-watu ora mudeng toh. Enek virus corona ora mudeng toh. Apalagi sekarang ada yang namanya badai sitokin ya. Jadi gini, ada orang-orang yang sudah dinyatakan negatif tapi kok mati tetap. Rupanya apa saudara? Karena jumlah virus yang di dalam tubuhnya ini banyak. Tubuh kan bereaksi untuk menolak. Imun ini bereaksi. Nah, imunnya ini berlebihan. Sehingga apa? Imunnya ini dia akhirnya ketika penyakit virusnya itu sudah mati, dia menyerang dirinya sendiri. Seperti ada orang namanya autoimun. Contoh ya, dulu kan ada penyakit yang namanya kanker darah. Kanker darah itu namanya apa? Leukemia. Leukemia itu apa? Kanker darah. Itu darah putih makan darah. Nah, darah putih itu sebetulnya kan penting, betul ya? Untuk apa? Imun, pertahanan tubuh. Waktu ada penyakit datang itu darah putih dihasilkan untuk apa? Melawan, menjadi tentara, melawan penyakit-penyakit yang datang. Tapi kemudian kalau jumlahnya bertambah itu akhirnya apa? Dia akan menyerang diri orang itu sendiri. Terjadilah kanker darah. Nah, ini saatnya bersaksi saudara. Ayo cerita tentang Yesus. Kalau engkau adalah orang-orang yang dibaptis dipenuhi Roh Kudus, akan nyata dari apa hidupnya penuh dengan pertobatan. Yang kedua pasti akan jadi saksi. Hidupmu jadi saksi. Yuk berdoa setiap kita masing-masing. Ya 1 tahun ke depan minta Tuhan 1 jiwa saja Tuhan. Ora kakeh, minimal saja 1 jiwa. 1 orang 1 tahun 1 jiwa. One. Ini one movement, gerakan satu. Apa itu gerakan satu? 1 orang, 1 tahun,
berbuah satu jiwa. Coba, satu orang dalam 1 tahun berbuah 1 jiwa. Ya, katakan ini, 1, 2, 3. Yang keras, 1, 2, 3. Berdoa, minta Tuhan. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, itu akan mendorong saudara, mendrive saudara. Enggak akan tahan-tahan. Roh Kudus itu pasti akan bicara, ngomong. Cuma kadang-kala kita, kok cocok ini urusan nanti. Bagian kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita akan berbuah dan bersaksi. Amin. Yuk, gerakan 1, apa itu? 1 orang dalam 1 tahun bawa 1 jiwa. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita enaknya kasih nama apa ya? One movement. Gerakan 1 ya. Gerakan 1. Ya, saya akan gerakan 1, nanti saudara katakan itu ya. Ya, coba siap-siap ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, gerakan 1. 1 orang. Nah, sekali lagi, gerakan 1. Yuk kita berdoa. Bapa, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami hari ini memperingati akan kenaikan Engkau di kayu salib, kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Oh, Engkau memberikan kepada kami janji seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Engkau minta murid-murid-Mu untuk tetap tinggal di Yerusalem. Karena melalui Yerusalemlah mereka akan diperlengkapi. Sebelum mereka diperlengkapi, mereka, oh Tuhan, adalah orang-orang yang diperhadapkan, diingatkan akan dosa, dan mereka mengalami hidup dalam pertobatan. Mereka hidup dalam salib Kristus. Hidup mereka berubah, karakter mereka berubah. Karena karakter dan hidup mereka berubah, maka Roh Kudus juga memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk menjadi saksi. Kiranya Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari hari ini Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini mari Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Mari hari ini urapi kami, Roh Kudus. Kami rindu setiap orang, oh dalam 1 tahun ini kami memenangkan 1 jiwa yang kami persembahkan bagi Tuhan. 1 orang dalam 1 tahun ini, 1 jiwa kami mau persembahkan bagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan menolong kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa. Supaya kami menjadi saksi. Itu yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, mari kiranya Engkau mengurapi kami hari ini di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi kami hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau urapi kami hari ini di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, hari ini Engkau berkarya atas kehidupan kami dalam nama Yesus. Sebagaimana janji Tuhan, oh untuk murid-murid menunggu di Yerusalem, maka disitulah mereka terima kuasa hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus, oh kehadiran Roh Kudus hari ini menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami. Bahkan hari ini, oh tanda-tanda kuasa juga akan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpangkan tangan pada orang sakit itu menjadi sembuh. Mereka akan melakukan mujizat, mereka akan melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan mereka. Oleh karena nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang hadir, mari hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah segala kuasa hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala amin. Keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita doa berkat, ada satu firman yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dalam Zakaria 8 ayat 3 dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Saudara, marilah tetap hidup seperti keinginan Tuhan. Yerusalem, ketika kuasa Roh Kudus akan diberikan, Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada kuasa tanpa salib. Di Yerusalem salib itu terjadi. Ketika Roh Kudus akan dicurahkan, mereka harus hidup dalam pertobatan. Orang-orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus artinya mereka sudah hidup dalam pertobatan. Ketika mereka diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi menjadi saksi-saksi. Yerusalem mengingatkan, inilah kota yang menjadi awal gereja Tuhan mulai bergerak menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, engkau akan menjadi saksi. Dan hari ini kita akan mulai satu gerakan di gereja kita. Satu orang dalam 1 tahun membawa 1 jiwa bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan disukakan, Tuhan bergembira karena saudara, Tuhan bersukacita karena saudara, dan Tuhan tersenyum melihat saudara. Dan dari sorga Dia berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kiranya tahun ke depan kita menjadi saat pribadi-pribadi yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mulai dengan satu kegerakan yang baru, yaitu Roh Kudus Engkau bergerak dalam kehidupan kami. Hidup terus dalam pertobatan dan terus menjadi saksi Tuhan. Mulai hari ini di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja memperlengkapi kami. Kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Setiap hari akan mengalami kuasa Tuhan, dan lewat itu menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara, angkat tangan saudara. Sebelum kita pulang, dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah masa depanmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, serta Roh Kudus yang akan terus memperlengkapi engkau dengan kuasa dan membawa engkau menjadi saksi yang luar biasa bagi banyak orang, terus akan memberkati dan mengurapi engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama.
Amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Ya, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.